Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 11 Proyek Sains Tumbuhan yang terdiri dari Arik Naufal Risarjono 106 18040, Nurlita Budiandari 106 18054, Resmila Rahelisa Rujito 106 18063, Ainur Subhan Firdaus 106 18073, dan Putik Vandini 106 17013. Kami akan menjelaskan review penelitian kecil kami yang berjudul Pengaruh Cekaman Genangan terhadap Pertumbuhan Akar, Batang, dan Daun Jagung Zeamais. Selamat menyaksikan. Jagung merupakan tumbuhan yang sering ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tanaman jagung merupakan tanaman poaceae dengan nama ilmiah Zeamais. Jagung memiliki akar serabut, batang silindris tidak bercabang, dan daun berpelepah dengan tulang daun sejajar. Jagung hidup di daerah tropis dengan suhu 21-28 derajat Celcius dan cukup adaptif terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan banjir. Air yang berlebih dapat menyebabkan ruang udara antar partikel tanah terisi oleh air, sehingga kadar oksigen menjadi lebih sedikit. Difusi oksigen tidak akan merata, sehingga tanaman jagung dapat mengalami hipoksia atau kekurangan O2, bahkan anoksia atau tidak adanya O2. Keadaan hipoksia terjadi akibat terendamnya sebagian bagian tanaman oleh air, sedangkan anoksia terjadi akibat terendamnya seluruh bagian tanaman. Organ pada tumbuhan salah satunya adalah akar. Pada tanaman jagung memiliki akar tipe serabut. Akar ini merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai tempat menopang tumbuh tanaman jagung. Akar ini juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyerap air, garam-garam mineral, dan organ respirasi. Apabila terjadi cekaman genangan, maka yang terjadi adalah mikroorganisme seperti bakteri dari jenis Bacillus dan Pseudomonas yang ada di tanah dan bersimbiosis dengan akar tanaman yang biasanya dapat menguraikan senyawa organik toksik menjadi terhambat. Sehingga pada akar tanaman jagung tersebut yang biasanya mengalami pertumbuhan pada akar-akarnya menjadi terhambat dan oksigen menjadi berkurang. Berkurangnya oksigen tersebut menyebabkan pada akar tanaman dengan kondisi cekaman genangan mengalami anoksia maupun hipoksia. Pada tanaman jagung yang mengalami hipoksia maupun anoksia, oksigen yang masuk dalam akar mengalami penurunan, sehingga potensial redoks menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan pH menjadi meningkat, maka penyerapan unsur hara terhambat. Oleh karena itu, pertumbuhan panjang akar tanaman jagung pada kondisi normal akan terlihat lebih panjang jika dibandingkan dengan akar tanaman jagung yang mengalami cekaman genangan. Pada kondisi yang lebih lanjut, nekrosis disebabkan oleh meningkatnya gas etilen yang disintesis oleh ACC. Akumulasi gas etilen menyebabkan enzim AIP meningkat dan ekspresi gen XT1 meningkat sehingga protein XT1 terbentuk untuk pelonggaran dinding sel. Hipoksia maupun anoksia berpengaruh terhadap perbedaan tekanan parsial yang kemudian akan menstimulus gas etilen secara eksogen maupun endogen.
yang kemudian akan menghasilkan rongga udara untuk pergerakan oksigen pada tanaman jagung tersebut. Struktur ini disebut dengan aerenkim yang dibentuk secara lisigen. Ini adalah gambar penampang melintang dari akar jagung yang terdiri dari beberapa bagian. Kematian sel terjadi pada bagian tengah korteks daerah di belakang apeks akar. Kemudian akar menyebar secara radial untuk membentuk rongga udara yang terpisah oleh sel akar yang masih hidup. Penelitian mengenai pengaruh tekanan parsial terhadap produksi gas etilen yang mempengaruhi pembentukan aerenkim telah dilakukan oleh Jackson et al. Tahun 1985 yang menunjukkan bahwa pada kondisi oksigen yang sangat rendah, gas etilen tidak dapat diproduksi dan pembentukan aerenkim pun tidak akan terjadi. Peningkatan kadar gas etilen pada akar akan meningkatkan ekspresi gen RBOHH untuk mensintesis respiratory bulk oksidase homolog protein. Ini adalah bagan pembentukan aerenkim yang diinduksi oleh gas etilen, di mana diawali dengan ion Ca2+ masuk ke sitosol dan melalui beberapa proses, sehingga akhirnya memicu apoptosis dan terbentuk aerenkim. Berikut perbedaan kondisi akar normal dengan kondisi akar yang mengalami cekaman genangan. Ini adalah gambar penampang melintang dari akar tanaman jagung dalam kondisi normal. Pada akar jagung terdiri dari lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pada kondisi normal, tidak terlihat adanya aerenkim. Pada akar yang mengalami cekaman genangan juga terdiri dari lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Namun, pada akar yang mengalami cekaman genangan dapat terlihat jelas struktur jaringan yang memiliki rongga pada daerah korteks. Struktur ini disebut dengan aerenkim. Organ selanjutnya yang tidak kalah penting bagi jagung adalah batang. Batang tanaman jagung ini tidak bercabang dan batangnya berruas-ruas berjanjak. Fungsi dari batang pada tanaman ini adalah untuk menegakkan tubuh jagung dan sebagai penghubung akar serta sebagai tempat pertukaran unsur hara. Pada pertumbuhan primer terdapat aktivitas pada jaringan apikal. Pertumbuhan terjadi pada 3 daerah, yaitu daerah proliferasi pada ujung batang, daerah elongasi yang mengakibatkan pertumbuhan batang menjadi lebih besar, dan daerah diferensiasi. Faktor internal, gen, hormon seperti auksin dan giberelin, serta faktor eksternal seperti air mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, bagaimana pengaruh cekaman genangan terhadap batang jagung? Mari kita simak ulasannya. Pada saat terjadi cekaman genangan, menyebabkan kondisi hipoksia pada akar tanaman jagung sehingga respirasi pada akar tanaman menjadi terhambat dan terjadi perubahan respirasi aerob menjadi anaerob dan konversi ADP menjadi ATP tidak efektif. Akibatnya, pertambahan tinggi dan diameter batang tanaman akan terhambat. Dalam menghadapi cekaman genangan, tanaman jagung beradaptasi dengan terbentuknya akar adventif untuk membantu penyerapan unsur hara. Pembentukan akar adventif diatur oleh gas etilen yang meningkat akibat terperangkap pada akar yang dapat meningkatkan aktivitas auksin dari tunas ke akar, sehingga kejadian ini dapat menginduksi pembentukan akar adventif.
Bentuk adaptasi struktural lain pada tanaman jagung yang terjadi pada batang adalah munculnya rambut-rambut yang terdapat pada batang. Rambut-rambut tersebut disebut dengan trikoma sebagai komponen kekasaran permukaan yang dapat menghambat proses aliran gas dari luar maupun dari dalam jaringan. Efek cekaman genangan pada batang tanaman jagung juga menyebabkan batang tanaman menjadi bleaching akibat kekurangan unsur hara. Banjir dapat menyebabkan perubahan pada daun jagung. Umumnya, daun akan mengalami perubahan gerakan menutup dan membukanya stomata, penuaan, berkurangnya pertumbuhan, dan pengurangan jumlah fotosintat. Panjang daun akan berkurang akibat cekaman banjir yang signifikan. Laju pemanjangan daun yang berkurang akibat cekaman banjir disebabkan oleh berkurangnya penyerapan nitrogen. Perubahan laju pertumbuhan panjang daun juga dapat disebabkan oleh perubahan struktur hormonal, seperti penurunan jumlah sitokinin dari apeks akar yang terganggu akibat cekaman banjir. Luas daun juga akan berkurang sebanyak 40% akibat cekaman banjir, yang disebabkan oleh kurangnya biomasa dan menyebabkan berkurangnya atom C. Daun dapat mengalami penuaan yang ditandai dengan adanya area berbentuk huruf V, berwarna coklat, atau mengalami nekrosis pada jaringan. Penuaan ini terjadi akibat pengaruh aktivitas proteolisis, yaitu enzim aminopeptidase, karboksipeptidase, dan kaseolitik. Cekaman banjir dapat menyebabkan berkurangnya penyerapan nutrisi, sehingga aktivitas enzim dalam mengkatalisis substrat akan terganggu. Senyawa oksigen yang jumlahnya sedikit akan bersaing dengan H2S, ion mangan, dan ion besi yang dapat menyebabkan reaksi redoks spontan. Cekaman banjir dapat mengubah struktur kloroplas. Klorofil akan berkurang, sel mesofil pada daun akan mengalami kerusakan akibat cekaman banjir. Pertukaran ion pada membran mesofil akan terhambat karena stabilitas membran sel ruang berkurang akibat kekurangan ATP. Lalu, kloroplas akan mengalami pengurangan panjang dan lebar. Kloroplas yang berbentuk lonjong akan menyebar secara acak. Cekaman banjir juga dapat menyebabkan menurunnya jumlah grana. Terdapat budan multivaskular, deliquescence pada tilakoid, perubahan lamela grana, struktur kloroplas yang menjadi kabur dan melengkung, dan apoptosis. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cekaman banjir dapat menyebabkan tanaman jagung mengalami hipoksia dan anoksia yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada akar, batang, dan daun jagung. Pada akar akan terbentuk aerenkim dan terhambatnya pertumbuhan akar. Lalu pada batang akan terjadi terhambatnya pertumbuhan tinggi dan diameter batang. Dan pada daun akan mengalami penurunan laju pemanjangan dan luas daun, penuaan daun, dan penurunan kadar klorofil. Demikian penjelasan mengenai pengaruh cekaman genangan terhadap pertumbuhan akar, batang, dan daun jagung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.